Jadi kami di sini mengangkat permasalahan mengenai bencana alam. Jadi di sini kami akan mewawancarai Abang mengenai permasalahan bencana alam. Apakah Bang bersedia? Oke, baik. Langsung ya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, Bang. Jadi bencana alam apa yang bisa terjadi di daerah ini? Kalau bencana alam sih yang diutamakan itu banjir, karena dataran sini itu kan rendah. Jadi terancam tuh hanya banjir, karena banjir itu penyumbatan kayaknya parit gitu kan, sampah itu aja sih. Apakah penyebab terjadi banjir ini karena adanya hujan deras ya, terus juga tumpukan sampah yang menyebabkan selokan tersumbat, atau daerah daratan di sini ini rendah, Bang? Yang terutama itu sih curah hujan, karena di sini kan datarannya rendah. Terus yang kedua itu penyumbatan selokan atau parit, terus yang ketiga itu kayak penumpukan sampah. Jadi pas curah hujan yang lebat, maka air itu akan menguap. Apakah ada dari masyarakat untuk mengantisipasi bila terjadi banjir, Bang? Seperti kayak gotong royong atau yang lainnya? Khusus dari masyarakat itu sih hanya yang terutama itu kan membersihkan parit. Karena kalau kita membersihkan parit itu kan airnya itu kan lancar, misalnya hujan turun lancar. Terus yang kedua itu membersihkan sampah. Karena kalau banyak tumpukan sampah, maka air itu terhalang oleh sampah tersebut. Dari jawaban Abang tadi, apa sih harapan atau solusi untuk mencegah terjadinya banjir? Dari harapan Abang sebagai masyarakat ke pemerintah misalnya. Kok harapan kami sih khususnya untuk pemerintah harus bisa melihat parit yang ada di sekitaran sini lah. Kayak sampah kita harus bersosialisasi, intinya bergotong royong untuk membersihkan serta membersihkan sampah kan. Jadi harapan kami untuk pemerintah harus bisa melihat serta Membantu gitu, memberikan membantu bantuan. arahan kepada masyarakat untuk bergotong royong. Khususnya untuk daerah sinilah yang rawan banjir. Menurut Abang, kan di sini kan sering terjadi banjir gitu kan. Menurut Abang itu penting nggak sih kayak penyuluhan dari pemerintah itu mengenai terjadinya rawan banjir di sekitar daerah ini? Ya, kalau saya itu sih penting, karena kita tahu kita harus ada poster. Ya. Harus ada poster biar masyarakat tuh tahu kapan sih banjirnya, kenapa sih banjirnya, apa sih penyebabnya. Itu aja sih. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf sudah mengganggu waktu Abang. Mbak, di sini saya ingin menanyakan, daerah tempat tinggal Mbak ini termasuk daerah rawan banjir kan? Iya. Biasanya siklus banjir di sini terjadinya beberapa hari. Biasanya 1 atau 2 hari. Jadi biasanya penyebab yang utama banjir di sini apa ya? Selokannya tersumbat gitu, karena jarang dibersihkan kayak. Berarti kurang adanya kerjasama di masyarakatnya. Menurut Kakak, apa sih solusi yang dapat diberikan untuk mencegah terjadinya banjir? Harus sering-sering membersihkan selokan, tidak membuang sampah ke dalam selokan. Juga Kak, apakah terjadinya banjir itu hanya karena terjadinya penumpukan sampah saja yang membuat air menaik, atau juga ditambah dengan daratan di daerah ini juga rendah, ya akhirnya membuat air tuh naik? Kayaknya itu kayaknya sampah iya, gitu. lebih ke sampah. Karena kurangnya itu kerjasama antara masyarakat. Iya. Menurut Kakak, kan misalnya kan di sini tuh terjadi banjir gitu kan. Apakah di tempat-tempat tertentu yang terjadinya banjir itu perlu diberikan kayak tanda-tanda atau simbol gitu? Misalnya spanduk, poster, Bahwa di daerah ini itu rawan banjir, terkena banjir gitu. Tidak perlu sih, karena di sini juga sering membersihkan selokan juga. Tapi kadang enggak dibersihkan, makanya terjadi banjir. Biasa pas air banjir ini naik nih, dia sampai ke dalam rumah atau hanya sekitar sini saja? Sekitar luaran sini-sini biasanya. Oh, berarti enggak sampai masuk ke dalam. Iya. Dalam tugas wawancara ini, kami mewawancarai masyarakat mengenai permasalahan yang terjadi di daerah tempat tinggal mereka. Banyak dari mereka menyebutkan permasalahan yang sering terjadi di daerah mereka, yaitu adalah banjir. Banjir yang disebabkan oleh adanya tumpukan sampah dalam selokan sehingga menyumbat aliran air dan menyebabkan air menjadi pasang dan mengakibatkan banjir. Banyak dari mereka yang menyarankan salah satunya adalah pentingnya
membuat tanda-tanda atau simbol terjadi rawan banjir, supaya kita dapat mengetahui di mana daerah yang terdapat atau sering terjadinya banjir.